Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu ya. Wah, Miss sudah kangen sekali dengan teman-teman. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang menggali informasi melalui wawancara. Nah, siapa di antara teman-teman yang ingin jago wawancara? Angkat tangan ya. Oke, pasti semuanya ingin bisa wawancara ya. Nah, teman-teman, seperti saat teman-teman menyaksikan berita di televisi, teman-teman mungkin sering melihat seseorang bertanya kepada orang lain sambil memegang perekam suara atau mikrofon. Nah, di sini contoh alat-alat untuk wawancara, ada mikrofon, alat perekam suara, ada di sini earphone, ada juga misalnya menggunakan handphone. Teman-teman misalnya boleh wawancara menggunakan handphone ya. Di handphone itu kan ada alat perekam suaranya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang wawancara, kita harus tahu dulu teman-teman, apa sih itu wawancara? Nah, teman-teman pasti penasaran kan? So, jangan skip video ini, kita simak baik-baik ya. Yuk! Nah, jadi wawancara adalah kegiatan tanya-jawab untuk menggali informasi tentang suatu hal secara lebih dalam. Ya, misalnya teman-teman ingin mewawancarai ayah atau bundanya teman-teman, mewawancarai tentang misalnya bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik, bagaimana merawat binatang atau hewan dengan baik. Nah, itu nanti teman-teman bisa melakukan wawancara. Nah, saat melakukan wawancara, diperlukan adanya pewawancara atau penanya dan narasumber. Nah, apa itu narasumber siapa? Narasumber adalah orang yang bertugas menjawab semua pertanyaan dari pewawancara atau penanya dan memberikan informasi kepada pewawancara dengan lengkap dan jelas. Nah, oke teman-teman? Nah, wawancara ini dapat dilakukan jika ada narasumber dan ada pewawancara. Ya, jadi harus ada keduanya. Kemudian dilakukan dengan bertanya langsung, ya, bisa melalui tatap muka, bisa melalui telepon atau video call. Nah, karena sekarang kita sedang kondisinya pandemi, maka wawancara bisa dilakukan dengan telepon atau video call. Kemudian apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara? Nah, antara lain yang pertama adalah kejelasan pengucapan kata saat wawancara. Jadi, teman-teman harus mengucapkan kata atau pertanyaan wawancara kepada narasumber dengan jelas sejelas-jelasnya. Kemudian menggunakan kalimat yang sopan dan tidak menyinggung perasaan. Oke? Nah, next. Wawancara ini dilakukan berdasarkan suatu tema ya teman-teman. Nah, tema itu adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat wawancara berlangsung. Nah, tema wawancara ini biasanya ditentukan sesuai bidang kehidupan. Misalnya kayak tadi Miss jelaskan tentang kesehatan, tentang pendidikan atau kebersihan. Nah, kemudian di sini ada menyajikan hasil wawancara. Setelah kita melakukan wawancara, kemudian kita akan menyajikan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara yang baik sebaiknya memiliki unsur-unsur sebagai berikut teman-teman. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini berisi alasan pewawancara untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Misalnya alasannya karena untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah tujuan wawancara. Untuk apa? Berisi tujuan untuk apa kita melakukan wawancara tersebut. Misalnya untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Ya, hal apa misalnya kita ingin tahu tadi seperti yang Mizana jelaskan, ingin tahu cara merawat tumbuhan, ya. Nah, kemudian tema wawancara. Nah, tema wawancara ini berisi inti pembahasan dalam wawancara, misalnya temanya tentang menjaga kebersihan. Oke, next. Ini adalah unsur selanjutnya yaitu latar wawancara. Latar itu berisi tempat dan waktu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman melakukan wawancara itu kapan dan waktunya dan di mana. Misalnya
waktunya pada siang hari, yaitu di ruang guru misalnya. Atau teman-teman bisa melakukan wawancara di rumah pada saat sore hari. Nah, itu adalah latar wawancara. Kemudian identitas pelaku wawancara. Nah, di sini berisi tentang biodata pewawancara dan narasumber. Misalnya tentang namanya, kemudian usianya berapa tahun, pekerjaannya apa, dan alamatnya di mana. Seperti itu teman-teman ya. Jadi harus ada biodata pewawancaranya dan narasumbernya saat ingin melakukan wawancara. Kemudian hasil wawancara. Nah, di sini berisi jawaban dan informasi dari narasumber selama wawancara. Yang terakhir adalah unsur simpulan wawancara. Nah, ini berisi kesimpulan atau pendapat pewawancara berdasarkan jawaban dan informasi yang diberikan oleh narasumber. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman menyajikan hasil wawancara, teman-teman tentunya harus menulis pertanyaan wawancaranya terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Ada 6 pertanyaan yang biasanya disajikan atau ditanyakan saat wawancara, yaitu menggunakan 6 kata tanya ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau biasa disingkat adik Simba. Nah, kalau dalam bahasa Inggris biasanya menggunakan 5W1H ya. Oke, kita cukupkan materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Thank you very much. Dan don't forget to subscribe my YouTube channel. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa terus belajar dengan semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.